Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa karraha alaina al-fusuqa wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalahu ila jami'is tsaqalain.
Allahumma ya daimal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya dzal ula fi hadhihi al munasabati sa'idah. Amma ba'd, faya ibadallah, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah dengan tiada henti dan tiada jemu-jemunya kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya jualah saat ini kita hadir kembali memenuhi panggilan Allah, menunaikan kewajiban kita ibadah sholat Jumat. Dan sebelum sholat Jumat kita lakukan, terlebih dahulu kita mendengarkan uraian khutbah. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya bagi kita sekalian. Salawat beriring salam semoga tercurah kehariban alam, tuntunan kita semua dalam meniti kehidupan di dunia yang fana ini menuju kehidupan kekal, abadi dan selama-lamanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam ini tercurah pula kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah dan mutaba'ah kepadanya hingga yaumil akhir. Hadirin sekalian, izinkan saya selaku khatib pada kesempatan ini menyampaikan wasiat takwa. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha untuk meningkatkan amal ibadah kita, berusaha untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah, dan juga berusaha untuk meninggalkan larangan-larangannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada suatu subuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agak sedikit terlambat datang berjamaah sholat subuh. Walaupun agak terlambat, para sahabat menanti dengan setia kedatangan sang imam untuk memimpin sholat subuh berjamaah. Abdullah bin Mas'ud mengisahkan peristiwa itu dengan membuka kalimat, pada suatu subuh kami sudah duduk rapi untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, tinggal lagi menunggu imam datang. Nyaris matahari terbit dari arah sebelah timur. Di saat kondisi seperti itu datang Nabi, sekalipun agak terlambat, tetap
beliau melaksanakan sholat qobliyah subuh dengan cara yang ringan. Ini menandakan betapa afdolnya sholat sunnah qobliyah subuh. Bahkan Nabi bersabda, "Rakaataini qabla subhi khairun minad dunya wa ma fiha." Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu fadilah keutamaannya lebih baik daripada dunia dan isinya. Baru qobliyah sholat subuh, apalagi sholat subuhnya. Dan banyak keistimewaan kalau kita beribadah di subuh hari. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, beliau tetap melaksanakan qobliyah subuh. Setelah itu beliau berpesan, sebelum iqamah dikumandangkan, "Wahai sahabat-sahabatku, bagi yang tidak ada kepentingan, nanti setelah sholat subuh selesai, kalian duduklah di tempat duduk masing-masing." Setelah itu iqamah dikumandangkan, sholat subuh pun dimulai. Hadirin dan hadirin sekalian jamaah Jumat rahimahumullah, setelah selesai sholat subuh, beliau berbalik ke belakang dan menyampaikan tausiah subuhnya waktu itu. Beliau membuka dengan kalimat, "Wahai sahabat-sahabatku, sebagaimana Allah mentakdirkan kepadaku agar aku senantiasa bangun malam menunaikan sholat malam. Sholat malam bagi Nabi itu suatu rutin yang dilakukan, sehingga dalam Al-Quran ada disebutkan, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyan asaka rabbuka maqaman mahmuda." Sholat malam, sholat tahajud bagi Nabi itu adalah perbuatan sunnah yang berkelanjutan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tadi malam sebagaimana biasa aku bangun untuk sholat malam. Di saat aku sedang sholat, aku diserang dengan rasa ngantuk yang amat sangat. Maka aku peringan sholat. Dan setelah selesai sholat, aku tertidur di tempat sholatku. Betapa pulasnya aku tidur. Dan di saat itulah aku bermimpi, aku berada di sisi Tuhanku dalam keadaan yang paling sempurna. Saat itu Tuhanku bertanya kepadaku, "Ya Muhammad, atadri fima yahtasimul mala'ul a'la?" Wahai Muhammad, apakah engkau tahu apa yang sedang diperbincangkan oleh para malaikat? Saya waktu itu menjawab, "La adri ya Rabbi," saya tidak tahu wahai Tuhanku. Setelah aku jawab tidak tahu, Tuhanku mengulangi pertanyaan yang kedua dengan pertanyaan yang sama. "Ya Muhammad, atadri fima yahtasimul mala'ul a'la?" Muhammad, apakah kau tahu apa yang sedang diperbincangkan oleh para malaikat? Fakultu, maka ku jawab, "La adri ya Rabbi," saya tidak tahu wahai Tuhanku. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, setelah ku jawab pertanyaan tidak tahu, lalu Allah mengulangi pertanyaan yang ketiga kalinya. Namun pertanyaan yang ketiga kalinya sambil wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi wa wada'a kaffaihi baina katifaihi, sambil telapak tangan Tuhanku ditaruh di antara dua belikat aku, sampai aku merasakan dingin dan segar ke dalam dadaku. Saat itulah Tuhanku mengulangi pertanyaan yang ketiga, "Ya Muhammad, atadri fima yahtasimul mala'ul a'la?" Wahai Muhammad, apakah engkau tahu apa yang sedang diperbincangkan oleh para malaikat? Saat itulah aku pun bisa menjawabnya.
Maka ku jawab, ya Rabbi, hum yatakallamuna fil kafarati wad darajati. Wahai Tuhanku, para malaikat itu sedang memperbincangkan tentang peleburan dosa dan peningkatan derajat. Setelah itu Tuhanku bertanya lagi, ya Muhammad, wamal darajati dan wamal kafarati. Wahai Muhammad, wamal kafarati, apa saja Muhammad yang dapat meleburkan dosa dan kesalahan? Fakultu, maka ku jawab, yang pertama yang dapat melebur dosa dan kesalahan adalah nakrul aqdam ilal jamaah, pergi melangkahkan kaki menuju berjamaah. Para ahli tafsir memberikan tafsiran dalam hadis ini. Pergi menuju berjamaah itu maksudnya ada 3. Yang pertama, pergi menuju sholat Jumat. Yang kedua, pergi menuju sholat berjamaah 5 waktu. Dan yang ketiga, pergi menuju majelis taklim. Bahkan ada ulama lain menambahkan, pergi menuju majelis zikir. Itulah nakrul aqdami ilal jamaah, pergi melangkahkan kaki menuju jamaah. Itu dapat melebur dosa dan kesalahan. Kemudian yang kedua, wal julusu fil masajidi ba'da sholawat, duduk di masjid setelah melakukan sholat. Artinya setelah selesai sholat, usahakan duduk sebentar untuk berzikir dan berdoa kepada Allah. Berapa lama kita duduk sebentar setelah sholat? Setidak-tidaknya mengucapkan kalimat Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itulah sebentar-sebentarnya kita duduk setelah sholat. Jadi duduk setelah sholat dilakukan dapat melebur dosa dan kesalahan. Apalagi sholat wajibnya kita lakukan. Ditambah amaliyah sunnah, yaitu iktikaf namanya. Duduk sebentar di masjid termasuk kategori iktikaf. Kemudian yang ketiga yang dapat melebur dosa dan kesalahan adalah isbahul wudu'i indal kariha, menyempurnakan wudu di saat malas. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, para penafsir hadis memberikan pengertian kapan dan situasi apa saat kita malas untuk berwudu. Maka jawaban yang paling pas adalah di saat kita bangun tidur. Di saat itulah posisi kita, situasi kita paling malas untuk berwudu. Di saat malas seperti itu, tapi kita mampu melaksanakan wudu, bahkan berangkat ke masjid untuk sholat, maka keistimewaannya luar biasa. Wudu biasa saja, selain di waktu yang malas, itu istimewa sekali. Apalagi wudu di saat malas. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, setelah menjawab demikian, Tuhanku tersenyum kepadaku dan aku tidak bisa melukiskan kata-katanya. Bagaimana indahnya senyuman Tuhanku kepadaku. Setelah itu Tuhanku bertanya lagi, wa man darajati ya Muhammad. Lantas apa saja yang dapat meningkatkan derajat wahai Muhammad? Fakultu, maka ku jawab, yang pertama yang dapat meningkatkan derajat adalah afsus salam, menyebarkan salam kedamaian. Idza laqituhu fasallim alaihi, di saat kalian saling jumpa, ucapkan salam. Salam dapat meningkatkan harkat dan derajat kita sebagai kaum muslimin. Saling menghormati hak-hak di antara kita kaum muslimin. Ucapkanlah salam di saat kita bertemu dan berjumpa. Ijtama'a alaihi wartafaqu alaihi. Saat kau jumpa dan berpisah, ucapkanlah salam. Kemudian yang kedua yang dapat meningkatkan derajat adalah it'amut ta'am, memberi makan. Maksudnya adalah hidup berbagi. Banyak saudara-saudara kita yang masih membutuhkan uluran tangan dari orang-orang yang agnia dan mampu. Tatkala kita mampu untuk hidup berbagi, itulah dapat meningkatkan harkat dan derajat kita, karena kita termasuk orang yang dermawan.
Maka dalam konsep Islam kita mengenal dengan zakat, sedekah, infak dan seterusnya. Itu namanya it'amut ta'am. Kemudian yang ketiga yang dapat meningkatkan derajat adalah wasilul arham, menyambung tali silaturahim. Ada di antara kita yang ada hubungan darah, eratkanlah hubungan darah ini. Ada di antara kita yang hubungan saudara se-Islam, seiman, tautanlah dengan silaturahim. Menyambung tali silaturahim adalah perbuatan yang dapat meningkatkan derajat kita. Kemudian yang terakhir, yang keempat yang dapat meningkatkan derajat adalah walinul kalam, lemah lembut dalam berucap. Jadikanlah ucapanmu menjadi penenang bagi orang lain. Hindari ucapanmu menyakiti perasaan orang lain. Perkataan-perkataan yang indah dan menyenangkan hati perasaan orang lain itu dapat meningkatkan derajat kemuliaan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian ada yang terakhir yang dapat meningkatkan derajat, namun statusnya adalah amal pribadi. Kalau it'amut ta'am, wasilul arham, walimul kalam, afsus salam, itu kesolehan sosial, kehidupan yang terkaitannya dengan masyarakat. Tetapi ada satu yang terakhir yang kaitannya dengan pribadi dan privat sendiri. Itulah wassalatu wan nasu niyam. Salat di kala orang lain sedang tidur itu dapat meningkatkan derajat. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Pagi itu Rasulullah SAW menutup kalimat perintahnya, dan begitu senangnya beliau berjumpa dengan Allah dalam mimpi. Lantas saat itu kata Nabi, Tuhanku menyuruh kepadaku agar aku berdoa, agar aku bermohon. Ya Muhammad, sal adalah fi'il amar, artinya memohonlah. Ya Muhammad sal, ya Muhammad memohonlah. Sa'altu, maka aku memohon. Ini permohonan aku. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkar wa hubbal masakin wa antal firari wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghairu mamdunin as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, ya Allah aku memohon kepadamu agar aku senantiasa melakukan amal kebaikan, wa tarkal munkarat, meninggalkan amal kejahatan, wa hubbal masakin, mencintai orang-orang miskin, antal birri wa tarhamani, semoga engkau merahmatiku dan menyayangiku. Idza aradta fitnata qaumin, apabila fitnah telah merajalela di sebuah kaum atau negeri, fatawaffani ghairu maftunin, wafatkan aku dalam keadaan tidak terfitnah. As'aluka hubbaka, aku memohon cintamu, wa hubba man yuhibbuka, dan cinta orang-orang yang mencintaimu, wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika, dan cinta kepada pekerjaan yang dapat mendatangkan cintamu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semua doa baik, semua doa bagus, tapi doa ini khusus teristimewa. Kenapa? Karena langsung diperintah Allah dan langsung dibacakan Nabi di hadapan Allah. Maka pagi itu Nabi menutup tausiah paginya dengan kata-kata, ya ashabi hada hakun fa'amimuha wa turusuha. Wahai sahabat-sahabatku, peristiwa ini tadi malam benar-benar terjadi. Pelajarilah oleh kalian, amalkan oleh kalian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, itu sekelumit kisah di subuh pagi, di mana Rasulullah datang paginya agak terlambat. Rupanya beliau bermimpi, dan dalam mimpinya beliau bertemu dengan Allah. Dan ingat kaum muslimin yang dirahmati Allah, 80% wahyu Allah diberikan kepada Nabi Muhammad adalah lewat mimpi. Mudah-mudahan kita dapat mentadabburinya dan mengamalkannya. Amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allah